Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai yang kaya. Dia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak, sebab ia berbadan pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Dia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari seseorang, akan aku kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, beberapa waktu yang lalu ketika saya mengunjungi mahasiswa-mahasiswi yang sedang praktek mengajar atau PPL di sekolah, karena saya adalah pengajar di Sanata Dharma, saya bertemu dengan seorang guru agama Katolik. Dan guru ini bercerita kepada saya bagaimana usahanya itu untuk mengajar murid di sebuah sekolah negeri, tidak di sekolah itu ya, tapi di sekolah lain. Dan dia itu dipanggil secara khusus oleh kepala sekolah dari sekolah yang lain tuh untuk datang dan mengajar. "Tolong Ibu, datanglah ke sekolah kami." Lalu Ibu guru agama Katolik ini datang ke sekolah itu ya. Dan dia berpikir mungkin ada beberapa murid atau satu kelas atau sekira kurang-kurangnya sejumlah itu. Tapi ketika datang ke sana dia baru tahu hanya ada 4 anak Katolik di sekolahan itu. Dan ketika dia datang ke sana pun anak-anak itu sudah pergi duluan. Karena mereka ini merasa minder dan kecil hati. Karena pelajaran kok hanya 4 orang. Dan mereka lebih merasa nyaman katanya bergabung dengan kelompok pelajaran agama yang lain. Baik, kalau gitu minggu depannya lagi. Minggu depannya ibu guru ini datang lagi ke sekolah itu ya, membayangkan untuk mengajar 4 anak-anak ini. Tapi ternyata ketika datang tempatnya itu belum ada. Jadi tidak ada tempat untuk pelajaran agama ya. Jadi harus mencari tempat dulu. Maka dibatalkan lagi kelas itu. Akhirnya minggu depannya itu datang lagi dan setelah beberapa kali percobaan untuk datang mengajar itu akhirnya berhasil juga. Tapi persoalan itu datang silih berganti. Dan di akhir cerita, ibu guru ini berkata kepada saya, "Romo, yang penting saya itu mau mencari anak-anak ini. Dia ingin membawa anak-anak ini supaya mengenal imannya dengan benar." Dan dia berkata, "Asal saya itu hadir, saya kira itu saya sudah memberikan sapaan bagi iman mereka." Mengapa
pengalaman ini mengesan bagi saya karena pengalaman ini juga yang muncul di dalam bacaan hari ini, terutama bacaan Injil. Kita itu mendengarkan kisah Sakeus, orang pemungut cukai yang kaya raya. Tetapi dikatakan dia itu berbadan kecil atau berbadan pendek sebenarnya. Beberapa tafsir mengatakan apakah dia itu memang orang pendek atau dia itu masih muda sehingga dia itu perawakannya kecil dan nanti akan tumbuh besar. Tapi yang jelas bukan masalah pendeknya atau tinggi badannya itu, hanya dia itu menjadi kelompok yang tersingkir, kelompok yang tidak dihargai masyarakat karena profesinya. Situasi Sakeus ini sangat tidak menguntungkan. Dia dibenci oleh rekan sebangsanya, tetapi dia itu juga bukan bagian dari bangsa Roma. Dia hanya seorang pekerja bagi mereka saja. Jadi dia ada di tengah-tengah situasi yang sulit. Pekerjaan sebagai petugas pajak itu membuatnya jatuh ke dalam dosa dan disingkiri oleh masyarakat Yahudi. Karena struktur atau sistem pekerjaan itu pun yang membuat dia berdosa. Dalam perspektif gereja Katolik kita tahu ada istilah dosa struktural, selain ada dosa pribadi, yaitu dosa yang muncul bukan karena pertama-tama kehendak bebas seorang individu, melainkan karena sistem yang membuat individu atau sekelompok dari orang itu berbuat dosa. Struktur yang koruptif, struktur yang tidak adil, struktur yang terlalu tertutup, budaya-budaya tertentu, budaya patriarkal, atau kebiasaan tertentu dalam masyarakat dan lain sebagainya. Anda mungkin pernah mengalami untuk mengurus sesuatu Anda harus mengeluarkan sejumlah uang karena sistem yang mengharuskan dan dikatakan bahwa hal itu sudah lumrah dalam hidup sehari-hari. Barangkali itu adalah salah satu contoh sistem yang membuat struktur berdosa tadi. Sakeus pun terjebak dalam situasi yang sama, yang membuatnya berdosa karena pekerjaannya. Jadi dia digambarkan sebagai orang yang kecil, yang tidak diperhitungkan, yang ikut andil dalam pemerasan di masyarakat saat itu. Hanya yang menarik, Sakeus ini berani melawan struktur yang tidak adil. Dan itu disimbolkan dengan dia memanjat pohon ara. Dia ingin menunjukkan bahwa Sakeus ingin mencari Tuhan meskipun dia dihalangi oleh masyarakat saat itu. Dia ditindas, dia tidak mau menyerah kalah. Dia meyakini bahwa Allah itu Maha Penyayang. Allah itu melihat ke dalam batinnya. Dia tidak mau terus-menerus ditekan dalam struktur itu. Maka seperti dalam bacaan pertama tadi kita mendengar bahwa Allah itu sungguh penyayang. Dikatakan dalam bacaan pertama, sebab engkau mengasihi segala yang ada, engkau tidak membenci kepada barang yang kubuat. Sebab andai kata sesuatu kubenci, niscaya tidak kuciptakan. Sakeus memisahkan diri dari kerumunan agar dapat mendekat kepada Yesus dan melihatnya. Bahwa kemudian Yesus memanggil namanya dan menumpang di rumahnya, itu juga merupakan bentuk perlawanan Yesus pada struktur masyarakat Yahudi yang tidak memperbolehkan seseorang mengunjungi dan makan di rumah orang berdosa. Yesus hendak melawan struktur ini juga, meskipun hal itu membuat banyak orang bersungut-sungut. Popularitas Yesus menjadi taruhannya. Struktur kedosaan dilawan dengan belas kasih yang akhirnya membawa pada keselamatan dalam diri Sakeus. Sakeus pun membuat niat-niat perubahan. Yesus dan Sakeus menjadi gambaran dua pribadi yang berani melawan struktur tidak adil dalam masyarakat. Tapi bagi saya pribadi, kisah Sakeus ini memberikan akhir yang sedih juga ya. Mengapa? Mungkin Sakeus setelah Yesus pergi, dia itu tetap dibenci oleh bangsanya sendiri. Yesus mengampuni dan menerimanya, tetapi apakah masyarakatnya mengampuninya? Saya merasa kok tidak ya. Dia mungkin tetap terasing dan tetap tidak diterima.
Sakyus pun juga kembali pada pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Karena Injil tidak mengatakan bahwa dia mengikuti Yesus sebagai muridnya, seperti kisah Matius setelah Matius juga dipanggil oleh Yesus. Tetapi tentunya Sakyus mengalami pertobatan batin, menjadi pribadi yang baru, menjadi murid Kristus meskipun dia tetap menjalankan pekerjaannya yang lama. Itulah saya kira yang bagi kita, Sakyus ini mengajak kita untuk menyadari bahwa diri kita itu tidak kecil di hadapan Tuhan. Tatapan Yesus yang Maha Kasih menjadikan kita meyakini bahwa Ia mengampuni segala kedosaan kita. Dan iman itu adalah persoalan komitmen, perubahan hidup yang nyata seperti yang dilakukan Sakyus. Kita diundang untuk membuat perubahan besar seperti Sakyus yang dengan berani menjanjikan niat-niat yang besar. Tetapi saya yakin perubahan hidup kita itu juga sederhana, berlangsung dalam hidup sehari-hari dan berjalan berawal dari hidup kita sendiri. Ada kutipan sebuah cerita pendek. Seseorang pernah bercerita tentang dirinya seperti ini. Waktu aku masih muda, aku ini revolusioner dan selalu berdoa. Tuhan berilah aku kekuatan untuk mengubah dunia. Ketika aku sudah separuh baya, aku sadar bahwa hidupku sudah setengah lewat, tanpa mengubah satu orang pun. Maka aku mengubah doaku menjadi, Tuhan berilah aku rahmat untuk mengubah semua orang yang berhubungan denganku, keluarga dan kawan-kawan. Dan aku akan merasa puas. Sekarang ketika aku sudah menjadi tua dan saat kematian sudah dekat, aku berdoa, Tuhan beri aku rahmat untuk mengubah diriku sendiri. Maka marilah kita mohon rahmat perubahan seperti yang dialami oleh Sakyus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada